dendam itu manusiawi. Dendam itu menjadi salah ketika dibenci oleh Allah, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Allah. Dosa-dosa yang terus berlanjut. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah nabiyya ba'da. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri nih Bu. Perkenalkan nama saya Adelia Zulana Cika. Saya mahasiswi semester 3 program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan materi mengenai dendam, penyakit hati yang harus dihindari. Jadi ibu-ibu, salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang adalah adanya rasa dendam. Sebelumnya, apa sih definisi dendam itu? Ada yang tahu? Ada yang mau bantu jawab? Baik, jadi dendam adalah rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain. Tapi perlu diketahui ya ibu, sebenarnya dendam itu manusiawi loh. Ketika seseorang diperlakukan tidak baik atau dibicarakan yang tidak, kan wajar ya kalau kita sakit hati. Kita jadi aduh kok orang-orangnya begitu gitu kan. Tapi dendam itu menjadi salah ketika kita menjadikan rasa sakit itu menjadi alasan untuk menyakiti orang lain. Begitu. Nah, kemudian ada banyak kerugian bagi orang yang mempunyai perangai pendendam, antara lain yang pertama dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya Abu Abdul Rijalu ilallah berani susah. Artinya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat bertengkar. Hadis riwayat Muslim. Nah, kenapa sih Allah tuh benci sama orang yang pendendam? Karena di hati orang pendendam itu dia tuh menyimpan keburukan di dalam hatinya. Dia tuh menginginkan orang lain tuh memperoleh keburukan, memperoleh kesakitan yang minimal setimpal atau syukur-syukur lebih dari rasa sakit yang dia alami. Begitu. Kemudian seorang yang pendendam juga menunjukkan bahwa orang itu tuh kurang beriman kepada hari akhir. Padahal kan di hari akhir kelak Allah kan memberi peradilan adil bagi semua hambanya. Gitu. Kemudian barang siapa yang disakiti dan tidak membalas, maka Allah yang akan membalas di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, dendam akan memutus tali silaturahmi. Otomatis ya ibu-ibu, kalau misalnya kita dendam kepada seseorang, kita tuh kayak renggang gitu hubungannya. Malah bisa jadi putus kontak sama sekali, nggak mau berhubungan sama sekali. Padahal ketika seseorang memutuskan tali silaturahmi itu ada ancamannya. Di dalam sabda Rasulullah SAW dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bunyinya Layyadkhul jannata qati, yakni qati ar-rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, muttafaq alaih. Terus kemudian otomatis juga ketika seseorang menaruh dendam kepada orang lain, dia nggak mau ada interaksi sama sekali, nggak mau komunikasi sama sekali, nggak mau ngomong sama sekali. Kemudian kalau saya nggak ada interaksi, nggak ada ngomong, bagaimana masalah itu bisa terselesaikan? Maka dari itulah dendam menjadi salah satu penyakit yang berbahaya, karena itu bakal menimbulkan dosa-dosa yang terus berlanjut. Begitu. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri sudah ada dalam firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 34 yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, berlakukan kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran surah Fussilat ayat 34.
Jadi dari Quran ini, ketika kejahatan dibalas kebaikan, maka bisa jadi orang yang dendam, orang yang jahat kepada kita, orang yang menaruh dendam kepada kita bisa menjadi teman akrab kita. Karena kalau dipikir lagi, saya udah jahat ke ibu ini, tapi ibu ini nggak balas, bahkan baik kan, di hatinya muncul rasa malu ya Bu, kayak malu banget gitu, buat apa nyakitin orang yang sebaik ini begitu. Beda lagi ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka akan timbul dendam, akan timbul interaksi jahat lainnya yang akan terus melanjutkan situasi dosanya tadi. Kemudian yang terakhir, kerugian bagi orang yang dendam ialah akan mudah timbul iri dengki, dan artinya kebaikan-kebaikan yang telah diamalkan akan hangus terbakar. Ketika di dalam hati seseorang terdapat rasa dendam, maka akan sulit untuk melihat kebaikan orang lain. Kemudian jika sifat iri dengki tersebut menempel pada seseorang, maka dapat mengakibatkan hilangnya pahala kebaikan yang pernah ia amalkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya jauhilah hasad, dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Nah, sebagai penutup, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita agar tetap di jalannya yang lurus dan selalu dibimbing setiap langkahnya. Amin. Terima kasih Ibu untuk perhatiannya dan waktunya. Maaf jika ada salah kata dan perilaku. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.